Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas MMIF. Di sini saya Nabila Dristi bersama teman-teman saya Muhammad Reza, Akmal Dandi, dan Theovania Natasha akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan mengangkat topik pemenuhan hak atas pendidikan dalam program pendidikan jarak jauh. Lokus kami di sini adalah Universitas Indonesia. Oke, selanjutnya topik kami ini dilatar belakangi oleh adanya peristiwa wabah COVID-19 yang akhirnya berdampak pada universitas yang mengeluarkan keputusan tentang perubahan metode pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Keputusan ini dikeluarkan dengan surat edaran 703 dan seterusnya. Oke, dari topik masalah kami itu, kami ingin mengukur bagaimana tingkat pemenuhan hak atas pendidikan yang dimiliki mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, hasil penelitian ini kami harapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pihak Universitas Indonesia dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh di tengah wabah COVID-19. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan ada kerangka teori. Yang pertama, kita akan melihat hak atas pendidikan di Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Yang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini hanyalah segelintir saja dari undang-undang yang ada mengenai hak atas pendidikan. Baik, di Undang-Undang 1945 di pembukaan alinea keempat ini ada kata-kata memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini adalah bukti dari leluhur kita ingin mewujudkan adanya pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan di sini kita lihat juga di pasal 31 dikatakan bahwa seluruh warga negara itu berhak mengikuti pendidikan dan juga wajib mengikuti pendidikan dasar. Di situ juga dibilang bahwa negara itu membiayai minimal 20% dari APBN untuk pendidikan. Jadi di sini pemerintah sudah berusaha untuk mewujudkan hak tersebut. Kemudian ditindaklanjuti lagi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan tinggi ini adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup beberapa program. Nah, di sini pendidikan tinggi ini kita lihat lagi di undang-undang selanjutnya, itu adalah setiap perguruan tinggi memiliki otonomi pendidikan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Next. Nah, di sini kita tuh melihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa pendidikan tinggi itu wajib menyediakan sumber belajar. Nah, di sini tuh maksudnya gini, jadi si pemerintah ini memberikan dana kepada perguruan tinggi, yang kemudian perguruan tinggi ini akan mengelola sendiri sumber belajarnya. Jadi secara tidak langsung, pemerintah ini mewujudkan hak untuk pendidikan, tetapi perguruan tinggi lah yang mewujudkannya. Nah, apa ini sumber belajar? Sumber belajar ini dapat diklasifikasikan menjadi informasi, manusia, perangkat lunak, perangkat keras, dan teknik pembelajaran. Di universitas ini itu sudah ada pelaksanaannya seperti tersedianya layanan emas, seperti emas, skele, dan wifi SSO. Oke, selanjutnya adalah teori tentang pembelajaran jarak jauh yang akan disampaikan oleh Natasha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013, pendidikan jarak jauh sendiri didefinisikan sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Nah, sehingga dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa proses belajar mengajar atau pembelajaran merupakan cakupan dari konteks pendidikan. Nah, pada umumnya pembelajaran jarak jauh diidentifikasikan dengan pembelajaran formal yang diselenggarakan dengan cara instruktur beserta pendidik yang tidak berada
pada lokasi yang sama. Ini menurut pendapat Sungkono. Nah, hal ini berkaitan dengan definisi dari Soekarno juga yang menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran di mana peserta didik terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi dan informasi serta media lain. Next. Nah, proses pembelajaran jarak jauh di Universitas Indonesia dilakukan dengan berbagai jenis platform online seperti e-learning management system atau EMAS. Nah, terus ada Microsoft Teams, Zoom, dan WhatsApp Group. Oke, selanjutnya adalah teori tentang PSBB yang akan disampaikan oleh Dandi. Baik, terima kasih rekan Nabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, PSBB ini dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. PSBB, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, PSBB ini diberlakukan secara kedaerahan, bukan secara nasional. Nah, pengajuannya itu bisa melalui gubernur, bupati, atau wali kota setempat yang diajukan kepada menteri. Nah, pengajuannya ini harus disertai dengan data-data seperti peningkatan jumlah kasus, penyebaran kasus menurut waktu, serta kejadian transmisi lokal. Next. Nah, PSBB ini mempunyai tujuan tersendiri, yaitu dalam rangka mencegah percepatan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dengan membatasi kegiatan manusia di suatu daerah tertentu. Nah, hal ini juga untuk mengurangi dampak terhadap seluruh keberlangsungan di Indonesia. Jadi untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Next. Nah, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dibatasi selama PSBB ini? Kegiatannya itu seperti sekolah diliburkan dan tempat kerja diliburkan, membatasi kegiatan keagamaan, membatasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum, membatasi kegiatan sosial dan budaya, dan membatasi moda transportasi seperti kereta atau bus lintas daerah atau seperti pesawat. Selanjutnya, dalam menganalisis tingkat pemenuhan hak atas pendidikan, di sini kami menggunakan dimensi skema 4A yang dikemukakan oleh Katarina Tomaszewski. Jadi, untuk menciptakan pendidikan yang berbasis HAM, Katarina menyebutkan terdapat 4A scam atau untuk memenuhi hak atas pendidikan. 4A scam itu adalah skema atau dimensi pemenuhan hak atas pendidikan yang terdiri dari availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Nah, availability sendiri itu bahasa Indonesianya adalah ketersediaan. Jadi, pemerintah di sini itu berkewajiban untuk menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan. Dimensi yang kedua adalah accessibility atau keterjangkauan. Jadi, aksesibilitas di sini itu tidak hanya berkorelasi dengan biaya, tetapi juga diskriminasi, ketidaksetaraan, dan hal-hal lainnya yang mengakibatkan underperformance pada pembelajaran yang menyandang disabilitas. Yang ketiga adalah acceptability. Jadi, dimensi ini dimaksudkan untuk harus terpenuhinya keberterimaan masyarakat dengan adanya jaminan minimal mengenai mutu pendidikan. Di sini juga
harus dilihat dari kesetaraan pada penyandang disabilitas. Apakah pendidikan itu terjamin mutunya bagi penyandang disabilitas? Dimensi yang terakhir itu adaptability. Jadi pendidikan di sini harus mensyaratkan institusi pendidikan untuk tanggap terhadap kebutuhan anak atau murid ataupun mahasiswa. Oke, kita akan lanjut ke metode penelitian kami. Silakan Ahmad Dandi untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, untuk pendekatan penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini berarti peneliti bersifat bebas nilai dengan tidak membawa nilai-nilai tersendiri. Nah, kami melakukan riset sesuai dengan hukum universal, yaitu mendasar kepada teori-teori yang ada. Lalu, yang kedua, teknik pengumpulan data. Nah, kami sebelumnya terdapat 4 jenis teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu ada eksperimen, survei, content analysis, dan existing statistics. Nah, dari keempat jenis tersebut, kami memilih jenis teknik pengumpulan data survei. Nah, melalui jenis penelitian ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran pemikiran subjek penelitian terhadap topik penelitian kami. Lalu, yang ketiga, populasi dan sampel. Nah, populasi dari penelitian kami adalah seluruh mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, untuk tujuan efisiensi waktu dan penghematan biaya, kami memutuskan untuk melakukan teknik penarikan sampel. Kami melakukan penarikan sampel dengan teknik probability sampling, yaitu jenis cluster random sampling. Menurut Margono, cluster random sampling digunakan apabila populasi bukan terdiri atas individu-individu, melainkan terdiri atas kelompok individu. Nah, pernyataan Margono inilah yang menjadi dasar teknik pengumpulan data kami. Lalu, next. Lalu yang keempat ada teknik analisis data. Nah, data yang telah terkumpul akan kami analisis dengan proses deduktif, yaitu memulai analisis dari teori umum hingga diambilnya kesimpulan. Nah, kami menarik kesimpulan dari analisis variabel judul penelitian kami yang bersifat univariat atau memiliki satu variabel, yaitu pemenuhan hak atas pendidikan dalam program pembelajaran jarak jauh. Untuk menilai program sudah terpenuhi atau belum, kami akan mengaitkan indikator-indikator pemenuhan hak atas pendidikan dengan data-data yang kami temukan. Oke, yang selanjutnya, yang kelima ada keterbatasan penelitian. Karena penelitian kami dilakukan dalam masa pembatasan sosial berskala besar, sehingga kami menemukan setidaknya ada 2 keterbatasan penelitian. Yang pertama itu adanya hambatan untuk melakukan survei secara langsung terhadap responden. Hal ini sendiri dikarenakan adanya kebijakan PSBB di wilayah Depok. Dengan keterbatasan ini, kami menjadi sulit untuk mengkontrol kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner kami. Nah, hambatan ini dapat menimbulkan kemungkinan hasil penelitian kami yang tidak representatif. Nah, keterbatasan yang kedua adalah kurangnya sumber terpercaya untuk dijadikan rujukan teknik penarikan sampel. Nah, dengan begitu, peneliti atau kami berusaha menggunakan sebaik mungkin informasi dari internet untuk dijadikan pedoman dalam penarikan sampel. Nah, hal ini membuat kami sulit karena sangat jarang sumber yang menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai teknik penarikan sampel sendiri. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini kami mengambil konsep hak atas pendidikan, variabelnya yaitu pemenuhan atas pendidikan. Kategorinya terdapat terpenuhi dan tidak terpenuhi. Dimensi yang kami ambil, yang pertama ada accessibility, yang indikatornya yaitu kemudahan dalam mengakses fasilitas online. Yang kedua, acceptability, yang indikatornya yaitu adanya kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam fasilitas pelayanan. Terus yang ketiga itu ada adaptability, yang indikatornya terpenuhi
Selanjutnya kebutuhan belajar online, dan yang keempat itu ada availability yang indikatornya ketersediaan layanan pendidikan. Selanjutnya ada pembiayaan yang indikatornya itu adalah kompensasi pada fasilitas yang biasanya disediakan. Yang kedua ada penerimaan bantuan dari universitas. Serta ada kepuasan yang indikatornya itu kepuasan pelajar terhadap fasilitas sumber belajar yang disediakan. Pertanyaan kuesioner kami itu merupakan turunan dari indikator yang tertera dalam tabel operasional yang terdapat dalam makalah kami sendiri. Nah, susunan pertanyaannya yang pertama, rujukan belajar apa yang sering Anda akses untuk memenuhi kebutuhan belajar? Dan yang kedua, ada fasilitas layanan media online apa yang sering Anda gunakan dalam program pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan? Yang ketiga, ada bagaimana kemudahan dalam mengakses layanan yang telah Anda pilih pada pertanyaan nomor 1 dan 2. Dan yang keempat itu ada apakah terdapat hambatan dalam layanan akses tersebut. Yang kelima, jika terdapat hambatan dalam akses layanan, hambatan apa yang Anda alami? Dan yang keenam, menurut Anda apakah layanan e-learning yang disediakan oleh Universitas Indonesia telah ramah untuk digunakan oleh penyandang disabilitas? Yang ketujuh, apakah layanan yang sudah disediakan oleh Universitas Indonesia telah memenuhi kebutuhan Anda dalam pembelajaran jarak jauh? Yang kedelapan, pembelajaran jarak jauh mengakibatkan beberapa fasilitas Universitas Indonesia yang biasanya tersedia menjadi tidak tersedia karena keterbatasan akses secara fisik seperti Wi-Fi, single sign-on, atau SSOUI. Nah, menurut kalian apa yang perlu kompensasi atau tidak tersedianya layanan tersebut? Bila perlu, jenis kompensasi apa yang Anda harus berikan oleh Universitas Indonesia? Yang kesembilan, berdasarkan surat edaran Direktorat Pendidikan Tinggi nomor 302 tahun 2020 perihal masa pembelajar penyelenggaraan program pendidikan perguruan tinggi dihimbau untuk membantu kelancaran mahasiswa melakukan PJJ dengan dana yang berasal dari penghematan biaya operasional. Apakah bantuan tersebut berupa bantuan logistik dan kesehatan bagi mahasiswa yang membutuhkan selama PJJ? Apakah kalian dapat menerima bantuan tersebut? Yang ke-10, jika menerima bantuan dari Universitas Indonesia, sebutkan bentuk yang kalian terima. Yang ke-11, seberapa pentingkah bantuan-bantuan tersebut bagi Anda? Yang ke-12 itu ada apakah tersedia layanan administrasi online di fakultas Anda? Dan yang ke-13, jika ada, seberapa puaskah Anda dengan layanan administrasi kemahasiswaan online tersebut? Dan yang ke-14 itu seberapa puaskah Anda dengan metode pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh UI? Dan yang terakhir itu apa yang menjadi alasan tingkat kepuasan Anda pada pertanyaan sebelumnya? Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian. Oke, gambaran umum objek penelitian kami. Itu objek penelitian kami adalah tingkat kualitas pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa PJJ di UI. Yang pertama, kami akan membahas bagaimana kondisi PJJ di UI yang akan disampaikan oleh Reza. Baik. Sejak surat edaran tentang kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan Universitas Indonesia, mahasiswa itu sudah melaksanakan pembelajaran melalui sistem PJJ. Nah, pihak universitas juga mahasiswa itu harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Namun, masalahnya tingkat kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi ini berbeda-beda, terutama karena ketidaktersediaannya fasilitas di rumah, seperti kurangnya fasilitas internet, atau masalah finansial. Nah, padahal BOP yang dibayarkan oleh mahasiswa itu berjumlah rata untuk semua. Bagi yang tidak mampu, bagi yang tidak mampu itu disubsidikan pemerintah melalui BOPB. Oleh karena itu, adanya mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dikarenakan masalah biaya seharusnya nihil, seharusnya tidak ada. Karena tuh biaya yang kita bayarkan itu ke UI itu sama semua, dan kita tuh berhak untuk mendapatkan kualitas yang sama dengan biaya yang dibayarkan, yaitu sama semua, rata. Next. Oke, gambaran umum selanjutnya adalah tentang pemenuhan hak pendidikan di UI oleh UI. Jadi dengan adanya wabah COVID ini dan dengan adanya
pembelajaran jarak jauh, Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan surat perihal masa belajar penyelenggaraan program pendidikan. Di dalam surat tersebut disebutkan bahwa penghematan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh selama proses pembelajaran jarak jauh hendaknya dialokasikan untuk membantu mahasiswa dalam bentuk subsidi pulsa, bantuan logistik, maupun bantuan kesehatan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Akan tetapi, realitanya 51,1% mahasiswa itu masih keberatan untuk membayar pulsa koneksi. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh BEM Universitas Indonesia. Dan pada tanggal per 15 April 2020, mahasiswa UI melakukan demo online untuk menuntut tuntutan yang ada di dalam surat kementerian tersebut. Mahasiswa menuntut untuk diadakannya subsidi pulsa. Nah, per 15 April 2020 juga, Rektor UI mengaku telah memberikan layanan fasilitas subsidi untuk memfasilitasi PJJ dengan melakukan kerjasama dengan beberapa provider telekomunikasi dalam menyelenggarakan PJJ. Akan tetapi, fasilitas ini hanya dilakukan sebatas pemberian fasilitas akses e-learning emas saja. Padahal realitanya PJJ ini sering menggunakan platform lain selain emas. Oke, jadi kami akan menyampaikan analisis dari topik kami. Nah, hasil survei kami ini kita kaitkan dengan 4 dimensi tadi. Yang pertama adalah dimensi availability. Nah, dari dimensi ini kami turunkan menjadi, kami rumuskan pertanyaan mengenai ketersediaan layanan administrasi online. Dan dari 54 jumlah responden kami, 30% responden menyatakan belum tersedia layanan administrasi online. Responden yang menjawab tersebut berasal dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Psikologi. Nah, dimensi yang kedua yaitu accessibility. Kami merumuskan pertanyaan mengenai kemudahan dalam mengakses layanan fasilitas media belajar online. Nah, 44% responden kami menjawab netral, 48% mudah, 4% sangat mudah, dan 56% responden mengaku bahwa terdapat hambatan dalam mengakses fasilitas media belajar online. Dan selanjutnya, dimensi ketiga yaitu acceptability. Nah, di sini kami merumuskan tentang keramahan terhadap penyandang keramahan media belajar online terhadap penyandang disabilitas, dan 61% menjawab belum ramah. Nah, dimensi terakhir yaitu adaptability. Di sini kami merumuskan pertanyaan apakah pihak UI telah memenuhi kebutuhan proses PJJ, dan 69% merasa terpenuhi. Akan tetapi, dari hasil survei tersebut yang menunjukkan belum 100% memenuhi dimensi-dimensi tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi di Universitas Indonesia ini. Padahal menurut UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh perguruan tinggi sesuai dengan program studi. Nah, dari hasil analisis ini, kami menyarankan beberapa saran yang akan disampaikan oleh Reza. Oke, baik. Dari pelaksanaan PJJ ini kan masih banyak sekali hal-hal yang masih bisa ditingkatkan, walaupun sudah baik. Nah, berikut adalah saran yang dari kami untuk Universitas Indonesia. Nah, pertama ini adalah memberikan pulsa secara langsung atau dalam bentuk paket data yang berlaku untuk semua situs kuliah mahasiswa. Mengapa kami mengatakan demikian?
melihat universitas itu sudah melaksanakan kerjasama dengan paket data via provider, itu seperti pembelian paket data. Nah, itu tetapi dirasa kurang efektif. Mengapa? Karena aksesnya itu dibatasi. Jadi paket data ini hanya berlaku untuk beberapa situs saja. Emas itu termasuk, tetapi dalam PJJ ini kita menggunakan situs-situs lain untuk mengakses sumber belajar, seperti misalkan YouTube atau misalkan situs-situs lain lah seperti jurnal-jurnal lain gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah penggunaan akses non kuota yang besar. Maksudnya apa penggunaan akses non kuota yang besar? Salah satu metode pembelajaran kita itu menggunakan video conferencing. Aplikasi video conferencing ini tidak di cover oleh paket data yang diberikan oleh provider-provider ini. Masalahnya ini adalah ini akan sangat membebankan mahasiswa karena pemakaiannya sangat besar, sekitar 8,5 MB per menit. Biasanya itu kita melakukan perkuliahan jarak jauh itu conference itu selama 2 jam. Satu kuliah saja itu bisa sampai 1 gigaan lebih. Nah, ini sangat-sangat memberatkan mahasiswa yang sama sekali tidak memiliki WiFi. Melihat lagi responden mengatakan bahwa 90,7% responden itu menginginkan subsidi pulsa. Di sini kami mengatakan bahwa jika memberikan secara pulsa secara langsung itu tidak mungkin, maka dalam bentuk paket data saja yang berlaku untuk semua situs kepada mahasiswa. Jika tidak memungkinkan, maka setidaknya masukkan aplikasi dan situs video conference ke dalam daftar yang tanggung penggunaan datanya, karena mereka merupakanlah yang paling besar penggunaan biayanya dan paling sering juga digunakan. Next. Yang kedua adalah untuk melancarkan akses mahasiswa terhadap situs milik Universitas Indonesia yang menjadi sumber belajar utama seperti emas, kira dan perpustakaan online. Melihat 59% responden itu masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan daring. Hal ini dimaksudkan itu agar pembelajaran berlangsung dengan lancar dan terciptanya pengalaman yang baik untuk pelajar dan pengajar dan meningkatnya efektivitas pembelajaran jarak jauh dengan sumber belajar yang mudah untuk diakses dan kualitasnya bagus. Sekian paparan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaklumi, tadi ada kendala putusnya koneksi dari teman kami, jadi suaranya seperti terputus-putus seperti itu. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nice. Waalaikumsalam.